Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada kesempatan video pembelajaran mata kuliah Advokasi Ekonomi Syariah hari ini, kita akan mengkaji tentang kedudukan jurisprudensi dalam penemuan hukum. Perlu sahabat kampus ketahui bahwa kata jurisprudensi itu berasal dari bahasa Latin, jurisprudensia, yang berarti pengetahuan tentang hukum atau recht. Kata jurisprudensi Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa asing, yakni jurisprudensi Belanda dan jurisprudence Perancis. Dalam kamus Pokema Andrea, yang dimaksud jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan berkenaan dengan persoalan yang sama atau serupa. Jurisprudensi juga dimaknai sebagai ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan pengadilan. Berbicara mengenai jurisprudensi, kita tidak bisa lepas dari dua sistem hukum. Ada persepsi dari dua sistem hukum, baik common law maupun civil law. Dalam sistem hukum common law, jurisprudensi diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Sementara itu, di dalam sistem civil law, jurisprudensi diterjemahkan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau sengketa yang serupa. Menurut Sudikno Mertokusumo, jurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan ditiadakan oleh suatu negara serta bebas dari pengaruh apapun dan siapapun, dengan memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Menurut Subekti, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain dua pendapat para ahli di atas, jurisprudensi dapat pula dimaknai sebagai ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum. Dalam perspektif produk kodifikasi hukum, maka jurisprudensi dimaknai sebagai kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang beragam vonis dari beberapa macam perkara berdasarkan kebijaksanaan para hakim yang kemudian dipakai oleh hakim selanjutnya untuk memutus perkara. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dan kriteria jurisprudensi. Ada dua jenis jurisprudensi, jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap atau constant jurisprudence adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, dan telah diikuti oleh hakim-hakim lain dengan mengadopsi putusan tersebut sebagai standar hukum dalam mengambil keputusan. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap adalah putusan yang menjawab kebutuhan hukum dan dinamika sosial di dalam masyarakat. Ia sering dipersamakan dengan landmark decision. Landmark decision adalah putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting yang belum ada aturan hukumnya dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap satu masalah konkret yang masuk ke pengadilan. Terdapat beberapa kriteria sebuah putusan sehingga ia dapat digolongkan kepada jurisprudensi. Beberapa kriteria yang dimaksud adalah: yang pertama, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, harus inkrah. Kemudian yang kedua, merupakan penemuan hukum baru, rechtsfinding. Kita sudah mengkaji rechtsfinding ini pada video sebelumnya. Yang ketiga, menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat. Kemudian yang keempat, putusan itu harus mencerminkan arah perkembangan hukum. Yang kelima, putusan itu harus dirujuk secara konstan, berulang-ulang. Dan yang keenam, putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat pula kriteria putusan penting atau landmark decision. Suatu putusan disebut landmark decision
ketika ia merupakan penemuan hukum yang baru, mampu menjawab permasalahan dinamika sosial, mencerminkan arah perkembangan hukum, dan yang terpenting, putusan tersebut baru pertama kali diputuskan dan belum diikuti oleh hakim-hakim lainnya. Perbedaan yang mencolok antara jurisprudensi dan landmark decision ada pada karakternya masing-masing. Jika putusan jurisprudensi itu lebih fokus menemukan elemen yang sama dalam putusan terdahulu untuk memudahkan hakim yang sekarang dalam memutuskan suatu perkara atau masalah, putusan landmark decision itu lebih berfokus kepada memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terbaru yang belum mempunyai sumber hukum dalam proses perumusannya. Ini adalah karakternya masing-masing. Kemudian kita masuk ke proses pembentukan jurisprudensi di Indonesia. Pembentukan jurisprudensi Indonesia tidak jauh berbeda dengan pembentukan jurisprudensi di negara-negara lain yang menganut sistem civil law maupun sistem hukum common law, dengan mengandalkan mekanisme pasar yang didorong oleh sektor permintaan yang kuat dari sektor privat, sehingga praktis pengadilan pada masa lalu sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan preseden dari awal, proses kompilasi dan penerbitan. Semuanya melibatkan dan dilakukan oleh pihak swasta, dan selanjutnya pihak swasta akan melibatkan pihak akademisi untuk memberikan komentar-komentar atau notasi terhadap putusan yang dimuat. Ini pada awalnya. Nah, sejak tahun 2007, melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 206 tentang peneliti penyusunan pedoman pembentukan hukum melalui jurisprudensi, Mahkamah Agung sudah memulai kembali menata ulang dan concern untuk membentuk sebuah pedoman baku tentang ketentuan mengenai pembuatan putusan jurisprudensi, mengenai kriterianya, identifikasinya, pengolahannya, dan publikasinya. Berikut tahapan pembentukan jurisprudensi. Ada beberapa tahap sehingga jurisprudensi dapat terbentuk. Pertama, tahap identifikasi. Tahap kedua, tahap perencanaan pencatatan rol perkara. Tahap yang ketiga, tahap pencatatan dan pengelolaan daftar putusan penting oleh panitera muda. Tahap keempat, tahapan publikasi melalui internet. Tahap yang kelima, tahapan publikasi putusan penting cetak. Terdiri dari proses seleksi, dan proses publikasi putusan. Kemudian berikut tahapan identifikasi putusan penting landmark decision. Ini khusus untuk landmark decision. Kemudian tahapan berikutnya sama, hanya tahapan identifikasinya saja yang berbeda dengan jurisprudensi. Kemudian kita masuk ke poin G, kedudukan jurisprudensi. Jurisprudensi diakui sebagai sumber pembaruan dan pembinaan hukum, kendati perundang-undangan merupakan teknik utama yang dipakai dalam pembaruan hukum. Jurisprudensi merupakan penemuan hukum oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, serta mengikat berlandaskan asas res judicata proberi ate habetur. Jurisprudensi dalam sistem Eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia berbeda dengan kedudukan jurisprudensi
yang berlaku di negara-negara common law. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak terikat dengan jurisprudensi tersebut. Kekuatan jurisprudensi di Indonesia bersifat persuasif presiden. Sementara di negara penganut Anglo-Saxon, jurisprudensi bersifat the binding force precedent atau asas stare decisis et quita non movere, di mana hakim terikat dengan jurisprudensi terhadap kasus yang serupa. Dalam kedudukannya dalam penemuan hukum, sistem hukum sipil law tidak menempatkan jurisprudensi sebagai satu-satunya sumber hukum. Namun pada kenyataannya berlaku dalam praktik-praktik peradilan Indonesia, asas presiden dalam bentuk jurisprudensi tetap diakui dan mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembentukan hukum dan dalam proses memutus perkara. Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meneliti bahwa begitu pentingnya sebuah jurisprudensi dalam penemuan dan perkembangan hukum Indonesia, jurisprudensi dinilai tidak dapat dipisahkan dari hukum di Indonesia. Dengan kata lain, jurisprudensi yang merupakan kekhasan Anglo-Saxon itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Jurisprudensi yang sudah sangat akrab dalam dunia peradilan Indonesia itu sudah menjadi bagian yang penting dalam hukum. Selain berperan sebagai sumber hukum, jurisprudensi juga menjadi guideline, rujukan bagi para hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat dinyatakan bahwa jurisprudensi merupakan produk hukum lembaga yudikatif yang diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik sahabat kampus semuanya, kita sudah di ujung video. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari video singkat ini. Yang pertama, jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Yang kedua, terdapat beberapa jenis jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Yang ketiga, pembentukan jurisprudensi melalui 5 tahapan. Tahap pertama, tahap identifikasi jurisprudensi. Tahap kedua, tahap pencatatan rol perkara. Tahap ketiga, tahap pencatatan dan pengelolaan daftar putusan penting oleh panitera muda. Tahapan keempat, yaitu tahapan publikasi melalui internet. Dan tahapan yang kelima adalah tahapan publikasi putusan penting cetak. Dan kesimpulan yang terakhir adalah jurisprudensi memiliki urgensi sebagai sumber hukum sekaligus guideline atau rujukan bagi para hakim dalam memutus perkara di persidangan. Nah, inilah 4 kesimpulan yang bisa kita ambil dari video singkat ini tentang urgensi jurisprudensi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sekian dan terima kasih atas segala keterbatasannya. Saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Hari Akademisi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.